Selanjutnya, putusan nomor 16/PU/Data 21/2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 memberi kuasa kepada Rio Rama Baskara SH.MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya. Amar putusan mengadili permohonan pemohon tidak dapat diterima. Pendapat berbeda, dissenting opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda perihal kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut. Dipersilakan Yang Mulia. Terima kasih Pak Ketua. Menimbang bahwa dalam permohonan aku, pemohon yaitu Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN menguji konstitusionalitas pasal 222 Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya. Berkenaan dengan kedudukan hukum atau legal standing, pemohon menerangkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Umum dan Sri Mulyono sebagai Sekretaris Jenderal beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Menimbang bahwa ihwal kedudukan hukum pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan aku pada intinya mempertimbangkan bahwa oleh karena pemohon merupakan partai politik yang belum pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024, sedangkan norma yang terkandung dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Maka menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, sehingga permohonan pemohon adalah tidak dapat diterima atau need on van verklaar atau NO. Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak diberikannya kedudukan hukum atau legal standing bagi pemohon dalam pengujian norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pandangan atau pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan alasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A, B, C, dan D dianggap dibacakan. Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu dua hal pokok. Pertama, kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pasal 51 Undang-Undang MK. Kedua, ada tidaknya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU 2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 PUU 2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu A, B, C, D, dan E dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian, hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada subparagraf 6.3.1 dan subparagraf 6.3.2 di atas, pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap proses dan tata cara pengusulan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, secara konstitusional, norma pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Terkait dengan substansi norma pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, saya beberapa kali mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion berkenaan dengan konstitusionalitas ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden yang pada pokoknya sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum dalam satu periode pemilihan umum memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, ketentuan lebih lanjut yaitu undang-undang yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh konstitusi memiliki hak mengajukan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Merujuk pendapat tersebut, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 518 tahun 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, vide bukti P7, PKN telah ditetapkan sebagai salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Dengan demikian, secara konstitusional tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, tidak ada keraguan bagi pemohon untuk mengajukan penilaian terhadap inkonstitusionalitas norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Bahwa selain pertimbangan di atas, secara faktual berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon dalam menilai konstitusionalitas norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Misalnya, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2002, paragraf 3.6.2, antara lain mempertimbangkan. Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017 aku adalah 1. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. 2. Dianggap dibacakan. Dengan demikian, setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum memiliki hak konstitusional mengajukan permohonan pengujian norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, saya berpendapat pemohon telah atau mampu menerangkan kualifikasinya sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian yang dimaksud timbul karena adanya kausalitas atau kausal verban antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh pemohon dengan hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024, jelas dan tidak ada keraguan bahwa pemohon mengalami kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden
dengan berlakunya norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017 yang dimohonkan pengujian, seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum atau legal standing bagi pemohon untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo berkenaan dengan substansi permohonan, saya tetap memiliki posisi hukum yang sama dengan pendapat berbeda atau dissenting opinion sebelumnya dalam beberapa putusan ihwal inkonstitusionalitas norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017 dan hingga saat ini belum memiliki alasan untuk berubah atau bergeser pendirian, yaitu adanya angka atau persentase ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 inkasu pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Wahidudin Adams, Manahan MP Sitompul, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.56 WIB oleh 9 hakim konstitusi dan dibantu oleh Jeffrey Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.